Banyak orang berpikir masa tua adalah masa istirahat, masa di mana kita memanen apa yang kita tanam. Tapi, coba lihat kenyataan di sekitar kita. Di gang-gang sempit kota besar atau di teras-teras rumah di desa, kita sering melihat pemandangan yang sama. Seorang kakek atau nenek yang matanya kosong menanti kepulangan anaknya, bukan karena rindu, tapi karena sedang menunggu jatah uang makan atau biaya obat yang sudah habis seminggu lalu. Ini adalah kenyataan pahit yang sering kita tutup-tutupi dengan kata bakti. Padahal, di balik kata bakti itu, ada rasa malu yang dipendam dalam-dalam oleh orang tua kita. Rasa malu karena harus menengadah, rasa takut karena tidak punya pegangan, dan rasa perih karena harga diri yang perlahan terkikis habis dimakan usia. Kenapa banyak lansia di negeri ini setelah bekerja puluhan tahun, tetap tidak punya apa-apa di akhir hidupnya? Apakah ini nasib? Ataukah ini hasil dari pilihan-pilihan salah yang kita anggap biasa selama ini? Hari ini, kita tidak akan bicara teori ekonomi yang rumit. Kita akan bicara tentang hidup, tentang martabat, dan tentang bagaimana caranya agar kita tidak menjadi beban bagi orang yang kita cintai di masa depan. Mari kita bicara jujur, dari hati ke hati. Akar masalahnya sederhana namun mematikan. Kita terlalu meremehkan waktu. Di Indonesia, ada pola pikir yang sangat berbahaya. Gimana nanti saja, yang penting sekarang hidup. Saat masih muda, tenaga kita seperti tidak ada habisnya. Uang masuk, lalu keluar begitu saja. Kita merasa masa tua itu masih jauh, masih 30 tahun lagi, masih urusan nanti. Kita bekerja keras puluhan tahun, tapi anehnya, kita tidak pernah membuat jaring pengaman untuk diri kita sendiri. Lalu, ada masalah kesalahan prioritas. Ini sering terjadi pada orang tua di Indonesia. Kita punya budaya pengorbanan yang luar biasa. Semua demi anak, katanya. Rumah dijual buat sekolah anak. Tabungan dikuras habis buat pesta pernikahan anak yang mewah demi gengsi di depan tetangga. Kita ingin terlihat sebagai orang tua yang sukses dan mampu. Padahal di balik itu, kita sedang menguras nafas kita sendiri untuk masa depan. Tragisnya, kita sering terjebak pada budaya anak sebagai investasi. Ada harapan tak tertulis dalam budaya kita. Dulu Bapak sekolahkan kamu tinggi-tinggi, jadi nanti Bapak sudah tua, giliran kamu yang tanggung Bapak. Terdengar luhur, tapi sebenarnya ini adalah awal dari kehancuran finansial dan emosional. Kenapa? Karena anak kita juga sedang berjuang. Anak kita hidup di zaman yang berbeda, di mana biaya hidup berkali-kali lipat dari zaman kita dulu. Dan saat anak tidak mampu memberi, orang tua merasa tidak dicintai. Dan saat orang tua menjadi beban, anak pun merasa bersalah yang tidak ada ujungnya. Literasi keuangan kita di Indonesia masih sangat rendah. Banyak orang tua tidak tahu pentingnya dana darurat, tidak mengerti apa itu inflasi, atau investasi sederhana. Bagi mereka, asal bisa makan hari ini, itu sudah cukup. Padahal, inflasi tidak pernah tidur. Harga beras hari ini bukan harga beras 20 tahun lagi. Dan saat tubuh melemah, saat obat-obatan menjadi kebutuhan primer, barulah kita sadar, kita sudah terlambat menyiapkan bekal. Sekarang, mari kita bicara tentang perubahan pola pikir. Jika kalian ingin hidup bermartabat di masa tua, dengarkan ini baik-baik. Pertama, anak bukan investasi. Saya ulangi sekali lagi. Anak adalah anugerah, bukan aset finansial. Anak bukan gantinya tabungan atau asuransi. Kalau suatu hari mereka sukses dan bisa berbakti, itu bonus. Tapi jangan jadikan itu rencana utama hidup kalian. Orang tua yang paling bahagia adalah orang tua yang mandiri, yang tidak perlu bertanya pada menantunya apakah ia boleh beli sepotong roti atau tidak. Kedua, menabung adalah bentuk cinta diri. Banyak orang tua merasa gengsi menabung di usia lanjut, atau merasa sudah tidak perlu lagi. Ada yang bilang, sudah tua, buat apa nabung? Toh nanti semua buat anak. Itu salah besar. Uang yang kamu simpan hari ini adalah perisai bagimu, supaya kalau kamu sakit, kamu tidak perlu membebani anakmu yang mungkin juga sedang kesulitan membayar cicilan rumah atau biaya sekolah cucumu. Menabung adalah cara kamu mencintai dirimu sendiri di masa depan. Ketiga, umur panjang butuh perencanaan. Di zaman modern ini, dengan teknologi medis yang makin maju, hidup sampai usia 80 atau 90 tahun adalah realitas, bukan mitos. Pertanyaannya, kalau kamu dikasih umur panjang oleh Tuhan, apakah kamu sudah punya biaya untuk menghidupinya? Jangan sampai umur panjang menjadi kutukan hanya karena kita tidak pernah merencanakannya. Dan keempat,
Pensiun bukan akhir produktivitas. Berhenti bekerja dari kantor bukan berarti berhenti berkarya. Orang yang berhenti total dari aktivitas biasanya akan lebih cepat menurun kesehatannya, baik fisik maupun mental. Pensiun sejati adalah kesempatan untuk melakukan apa yang kamu sukai tanpa tekanan bos atau target perusahaan. Selama otak dan tangan masih bisa digerakkan, produktivitas adalah kunci untuk menjaga martabat. Lalu, apa langkah konkretnya? Apa yang harus dilakukan agar kita tidak terjebak dalam nasib pahit itu? Langkah pertama, menyisihkan di awal. Jangan pernah menunggu sisa, karena percayalah, sisa itu tidak akan pernah ada. Meskipun hanya 10.000 atau 20.000 sehari, sisihkan, masukkan ke dalam tabungan khusus yang tidak boleh disentuh. Bayangkan itu adalah gaji untuk dirimu sendiri di masa depan. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Langkah kedua, gaya hidup bersahaja. Indonesia adalah negara yang penuh dengan tekanan sosial. Kita sering membeli barang yang tidak kita butuhkan hanya untuk membuat orang yang tidak kita sukai terkesan. Hentikan gaya hidup sok mampu. Hidup sederhana hari ini adalah cara kamu menyelamatkan diri dari kemiskinan di masa depan. Jangan pernah berutang demi gengsi, karena bunga utang itu akan memakan masa tuamu. Langkah ketiga, optimalisasi aset. Lihat sekelilingmu, apakah kamu punya rumah besar yang sudah kosong karena anak-anak sudah keluar? Mungkin itu saatnya kamu menyewakan sebagian kamarnya atau pindah ke rumah yang lebih kecil dan fungsional, lalu selisih uangnya bisa kamu jadikan modal usaha atau tabungan masa tua. Jangan kaku pada aset. Tanah yang menganggur, rumah yang terlalu besar atau barang antik yang tidak terpakai, itu semua adalah alat untuk ketahanan hidupmu, bukan pajangan untuk dipuji orang. Langkah keempat, proteksi kesehatan. Ini yang paling sering diabaikan. Penyakit tidak pernah memilih siapa korbannya. Di Indonesia, pastikan kamu punya jaring pengaman kesehatan yang jelas. Minimal pastikan BPJS-mu aktif. Jangan merasa rugi membayar iuran setiap bulan. Rasanya memang tidak ada gunanya saat sehat, tapi saat satu hari kamu butuh operasi atau perawatan rutin, kartu kecil itu akan menyelamatkan seluruh tabungan keluargamu. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah masuk masa pensiun atau sudah berusia lanjut, ada satu hal yang sangat penting. Kendalikan uangmu. Kesalahan fatal banyak orang tua adalah terlalu cepat membagikan hartanya kepada anak dengan harapan anak akan menjaganya. Maaf kalau ini terdengar keras, tapi faktanya banyak lansia yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri setelah memberikan semua hartanya kepada anak atau menantu. Prioritaskan diri Anda sendiri dulu. Berhenti merasa berdosa jika Anda tidak bisa memberi uang saku kepada cucu saat keuangan Anda sedang terbatas. Berhenti merasa bersalah jika Anda harus menolak memberikan pinjaman kepada sanak saudara yang datang dengan 1000 alasan. Uangmu di masa tua adalah alat untuk menjaga kelangsungan hidupmu, bukan alat untuk membeli kasih sayang orang lain. Jangan pernah menitipkan seluruh tabunganmu pada orang lain, siapapun itu. Pegang sendiri, kendalikan sendiri. Selama Anda masih sadar dan mampu, kendali keuangan adalah kunci dari martabat Anda sebagai orang tua. Jangan takut dibilang pelit, jangan takut dianggap kikir. Lebih baik dianggap pelit tapi hidup tenang, daripada dianggap dermawan tapi menangis sendirian saat butuh uang untuk berobat. Namun, di atas semua urusan uang itu, ada satu hal yang jauh lebih berharga, ketenangan batin. Apa gunanya tabungan miliaran rupiah kalau hatimu masih penuh dengan amarah? Apa gunanya rumah mewah kalau setiap hari kamu sibuk membandingkan hidupmu dengan kawan lama yang tampak lebih bahagia di media sosial? Iri hati di usia tua adalah penyakit yang lebih mematikan daripada kolesterol. Belajarlah untuk berhenti membandingkan. Setiap orang punya beban masing-masing yang tidak mereka perlihatkan. Fokuslah pada apa yang ada di depanmu. Syukuri secangkir kopi hangat, syukuri nafas yang masih lancar, syukuri sinar matahari yang masih bisa menyentuh kulitmu. Berdamailah dengan kenyataan, memaafkan kesalahan masa lalu, memaafkan orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu adalah cara terbaik untuk meringankan beban di kepalamu. Dunia berubah, zaman berubah, dan kita tidak bisa memaksa semua orang untuk mengerti kita. Berlapang dadalah. Ketenangan batin hadir saat kita berhenti menuntut dari luar, menuntut anak harus perhatian, menuntut orang lain harus hormat, dan mulai mencari kedamaian dari dalam.
Di usia 70-an, waktu bukan lagi soal berapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak beban yang bisa kita lepaskan. Teman-teman, menua dengan martabat itu bukan nasib, itu bukan keberuntungan, itu adalah pilihan. Sebuah pilihan yang harus diambil sejak hari ini, saat tubuhmu masih kuat, saat pikiranmu masih jernih, dan saat peluang masih terbuka lebar. Jangan tunggu tubuh tak bisa digerakkan baru mulai menyesal. Jangan tunggu saldo di rekening nol baru mulai berpikir untuk berhemat. Semesta sebenarnya tidak pernah kejam. Ia memberi kita cukup waktu, cukup peringatan, dan cukup peluang. Tapi seringkali kita yang terlalu sibuk menutup telinga. Jadilah orang tua yang mandiri, jadilah lansia yang tenang. Tidak untuk pamer, tapi demi martabatmu sendiri. Karena di akhir nanti, yang benar-benar peduli padamu adalah dirimu sendiri yang hari ini mau bersiap. Lalu, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan hari ini untuk masa tuamu nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali niat baikmu hari ini bisa menginspirasi ribuan orang lainnya di luar sana. Terima kasih sudah menonton renungan singkat ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menyiapkan masa depan yang lebih bermartabat. Sampai jumpa di video Sobat Wisdom berikutnya.